warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lia Rahmawati dari kelas R2D dengan NPM 202021500318 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Indra Prasta PGRI. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Fonologi dengan dosen pengampu Bapak Irwan Siagian MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis suku kata. Jenis suku kata. Yang pertama, berdasarkan pola suku kata, menurut Amril dan Ermanto tahun 2007 halaman 128, ada beberapa suku kata atau pola suku kata dalam bahasa Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, suku kata berpola vokal V, di mana suku kata ini dibentuk oleh satu bunyi vokal sebagai puncaknya. Contohnya, anak, bau, amal, tua, suatu, asap, dan akar. Yang kedua, suku kata berpola vokal dan konsonan VK, di mana dibentuk oleh satu bunyi vokal sebagai puncak dan konsonan sebagai koda suku. Contohnya, anjing, untuk, anda, antar, ampas, aspal, artis. Yang ketiga, suku kata berpola konsonan dan vokal kavi, di mana dibentuk oleh satu bunyi konsonan sebagai tumpu suku dan sebuah bunyi vokal sebagai puncak. Contohnya, punah, gajah, pusing, piring, mual, sapi, dan kopi. Yang keempat, suku kata berpola konsonan, vokal, konsonan, KVK, di mana dibentuk oleh bunyi konsonan sebagai tumpu suku, bunyi vokal sebagai puncak, dan bunyi konsonan sebagai koda suku. Contohnya, sumbu, bantu, pantai, berlian, pasta. Yang kelima, suku kata berpola konsonan, vokal, KKV, di mana dibentuk oleh dua bunyi vokal sebagai tumpu suku dan satu bunyi vokal sebagai puncak. Contohnya, ekstra, mantra, matre, drama, gratis, plastik, slogan. Yang keenam, suku kata berpola konsonan, vokal, konsonan, KKVK, di mana dibentuk oleh dua konsonan sebagai tumpu suku, satu vokal sebagai puncak, dan satu konsonan sebagai koda suku. Contohnya, praktik, praktis, traktor, antraksi, kontraksi, dan kontrak. Yang selanjutnya, yang ketujuh, suku kata berpola konsonan, vokal, konsonan, KKKVK, di mana dibentuk oleh dua konsonan sebagai tumpu suku, satu vokal sebagai puncak, dan dua konsonan sebagai koda suku. Contohnya, kompleks. Yang kedelapan, suku kata berpola konsonan, vokal, KKKV, di mana dibentuk oleh tiga konsonan sebagai tumpu suku dan satu vokal sebagai puncak. Contohnya, instrumental, strata, strategi. Selanjutnya, suku kata berpola konsonan, vokal, konsonan, KKKVK, di mana dibentuk oleh tiga konsonan sebagai tumpu suku, satu vokal sebagai puncak, dan satu konsonan sebagai koda suku. Contohnya, struktural, instruksi, dan sistres. Selanjutnya, berdasarkan jumlah suku. Menurut Muslis tahun 2017 halaman 74-75, berikut ini pembagian bentuk kata dari pembentukan jumlah suku kata, yaitu yang pertama, terdiri dari satu suku kata, contohnya ban, cek, bak, bus, rak, bor, bom, dan lain sebagainya. Yang kedua, terdiri dari dua suku kata, contohnya sapi, rumah, buku, tulis, pulpen, dan paku. Yang ketiga, terdiri dari tiga suku kata, contohnya kemari, jendela, lemari, sepeda, sepatu, kecewa, seperti. Selanjutnya ada terdiri dari 4 suku kata. Menurut Cair 2011 ada yang pertama dasawarsa, yang kedua kelelawar, yang ketiga kacamata.
Selanjutnya ada terdiri dari 5 suku kata. Yang pertama ada kadaluarsa, yang kedua ada pramuniaga, yang ketiga ada imajinasi. Selanjutnya ada berdasarkan pemenggalan suku kata. Yang pertama, menurut Alwi tahun 2003, apabila terdapat dua vokal berturut-turut, maka pemisah dapat dilakukan antara kedua huruf vokalnya. Contohnya, saat, duet, lain, muat, buat, taat. Yang kedua, apabila dapat dua konsonan berturut-turut di tengah kata, maka pemisah digunakan sebelum huruf mati yang kedua. Contohnya, mandi, cantik, ampas, kasti, pintu, bandar, sakti, dan bukti. Yang ketiga, apabila terdapat 3 konsonan atau lebih, maka pisahan bisa digunakan setelah konsonan kedua. Contohnya, anggur, panggung, mangkir, bangkrut, bangsa. Yang keempat, apabila terdapat 1 konsonan di antara 2 vokal, maka pisahan bisa digunakan pada konsonan tersebut. Contohnya, amal, anak, ibu, ayah, acak, dan akal. Yang kelima, apabila terdapat NG, NY, SY, dan KH, maka pemisahan dilakukan sebelum atau sesudah rangkaian tersebut. Contohnya, akhir, angkat, dangkal, syarat, syariah, bangkrut. Yang keenam, apabila kata itu mendapatkan imbuhan, maka pemisahan dilakukan serangkai dengan kata dasarnya dalam penyukuan kata. Contohnya, memberi, memakai, gemetaran, ketakutan, terluka, bertani. Selanjutnya ada suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Suku kata terbuka. Menurut Gorskeraf tahun 2017, suku kata terbuka adalah suku kata yang diakhiri huruf vokal seperti ga, ma, dan li. Menurut Sejandara tahun 2004, suku kata tertutup merupakan suku kata yang diakhiri dengan huruf konsonan seperti kan, bal, dang, dan bang. Menurut Alwi DKK tahun 2003 halaman 55, suku kata terbuka biasanya berjumlah genap seperti contohnya ada roti, yang kedua ada suku, yang ketiga ada lidi, dan yang keempat ada bagasi. Contoh suku kata terbuka. Yang pertama, ada dia. Dia merupakan satu suku kata. Yang kedua ada kami. Kami merupakan 2 suku kata. Yang ketiga ada kerusi. Kerusi merupakan 3 suku kata. Yang keempat ada memperdaya yang merupakan 4 suku kata. Ada university merupakan 5 suku kata. Maharajalela 6 suku kata. Selanjutnya, suku kata tertutup. Menurut Alwi DKK 2003 halaman 55, suku kata tertutup biasanya berjumlah ganjil. Yang pertama ada untuk, yang kedua ada sabun, yang ketiga ada bek, yang keempat ada sisir, yang kelima ada kambing, dan yang keenam ada mobil. Selanjutnya, suku kata tertutup yang berakhir konsonan. Menurut Zamzani tahun 2006 halaman 26, suku kata main merupakan pola suku kata vokal konsonan, suku kata belum merupakan pola suku kata konsonan vokal konsonan, suku kata elektrik merupakan pola suku kata konsonan-konsonan vokal konsonan, suku kata naung merupakan pola suku kata vokal konsonan-konsonan, suku kata payung merupakan pola suku kata konsonan vokal konsonan-konsonan, suku kata kompleks merupakan pola suku kata konsonan-konsonan vokal konsonan-konsonan, suku kata skrip merupakan pola suku kata konsonan-konsonan-konsonan vokal konsonan. Dari semua penjelasan yang saya jelaskan di atas, berikut adalah simpulannya. Merupakan dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa jenis pola persukuan seperti konsonan dan vokal jenis. Suku kata hanya terdapat 2 bagian saja, yaitu suku kata terbuka dan tertutup.
Terima kasih atas penjelasan yang saya telah berikan. Semoga apa yang saya berikan dapat dipahami oleh teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.